Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Madya Bandung, referensi perpajakan bagi Anda dari kami. Bersama saya Anissa Eka Juliani dan narasumber kita pada hari ini yaitu Pak Cecep Septian dan Pak Sofri Abdul Rahim yang akan sharing informasi terkait isu perpajakan terkini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas hal yang sedang hangat dibicarakan nih. Mungkin kawan pajak juga sudah mendengar ya, bahwa ada diskon pajak untuk pembelian rumah di tahun 2023. Nah, langsung aja nih kita tanya ke Pak Cecep dan Pak Sofri, apa sih diskon pajak itu gitu? Apakah benar ketika kita membeli rumah itu kita dibebaskan dari PPN? Ya, jadi kemarin sempat ramai ya, ada yang sudah nanya ke sini juga, ada mungkin dilihat di media bahwa pemerintah di tahun 2023 ini memberikan diskon pajak untuk pembelian rumah. Jadi bukan berarti kalau nanti kawan pajak beli rumah terus nggak bayar pajak juga, ya nggak juga ya. Jadi diberikan diskon atau tadi disebut dengan insentif ya. Jadi di tahun 2023 kebetulan pemerintah memberikan insentif dalam bentuk dua peraturan, yaitu diatur di PMK 60 tahun 2023 yang kemarin berlaku ya di 12 Juni kalau nggak salah 2023, yaitu tentang rumah umum, terus rumah pekerja, pondok buruh, dan asrama yang penyerahannya itu dibebaskan PPN. Terus yang kedua ada juga PMK 120, ini masih baru nih di bulan November kemarin, yaitu tentang PPN ditanggung pemerintah di atas penyerahan satuan rumah tapak atau rumah susun. Cuma nanti hari ini kita bahas satu dulu ya, yaitu PMK 60 tahun 2023. Nanti untuk PMK 120 nanti kita bahas di sesi lain. Gitu. Oh, baik. Jadi memang ada dua ketentuan ya untuk insentif PPN ini, dan yang akan kita bahas sekarang itu terkait PMK 60 dulu ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi PMK 60 nih, mungkin kawan pajak juga ada yang bertanya ya, kan masa pandemi ini udah berakhir ya Pak ya, dengan terbitnya Perpres nomor 48 ya di tahun 2023. Tapi kenapa nih masih ada insentif terutama dalam penyerahan rumah ini? Oke, untuk setiap insentif yang dengan pemerintah tentunya pasti ada tujuannya ya. Untuk masa pandemi kemarin memang tujuan utamanya lebih ke mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang PMK 60 ini ada tujuan lain sebetulnya. Pertama adalah mendukung program pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas juga kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan. Jadi memang seperti yang kita ketahui kan harga tanah tuh kayaknya nggak mungkin turun ya. Karena memang naik ya. Tetap jumlahnya gitu ya. Sedangkan permintaan pasti meningkat. Gitu deh. Oh gitu. Jadi memang insentif ini mungkin ada yang berpikir lekat dengan pandemi gitu ya, padahal tidak selalu ya. Gitu. Baik, nah di PMK 60 ini kan terkait penyerahan rumah umum, pondok buruh, asrama mahasiswa, dan rumah pekerja ya Pak. Tapi kalau tidak salah, dulu juga sudah ada insentif PPN atas penyerahan rumah seperti ini ya Pak ya? Iya, betul. Jadi mungkin kawan itu udah tahu ya. Jadi di tahun sebelum 2023 itu ada PMK 81 2019. Itu juga mengatur tentang rumah umum, rumah pekerja, pondok buruh, asrama yang penyerahan itu dibebaskan dari PPN. Cuman kenapa diatur lagi di PMK 60? Ya memang kondisinya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi diperlukan penyesuaian, maka di pemerintah menerbitkan PMK 60 tahun 2023 ini. Gitu. Oh baik, jadi ini memang ada penyesuaian ya Pak ya, yang terbaru gitu. Nah, berarti kita masuk nih ke PMK 60-nya. Ketentuannya itu seperti apa Pak? Untuk mungkin ada kriteria atau batasan dalam rumah umum ini gitu di PMK 60? Oke, jadi tadi kan Pak Sofri sudah menyampaikan ya ada PMK yang sebelumnya itu PMK nomor 81. Nah, sekarang kan PMK 60. Perbedaannya apa sih di PMK 81 dan 60 ini? Yang pertama dari sisi pengertian dulu ya. Yang dimaksud dengan rumah umum di PMK 60 adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan bagi orang pribadi warga negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ada batasannya nih, masyarakat berpenghasilan rendah. Betul, yang diatur oleh Permen PUPR untuk masyarakat berpenghasilan rendahnya. Nah, sekarang kita
bahas per kriteria mungkin ya, Dis ya. Perbedaannya. Perbedaan antara PMK 81 dan 60. Yang pertama dari sisi luas bangunan. Di PMK 81 ini yang kriteria rumah umum dan rumah pekerja. Iya, rumah umum dan rumah pekerja ya, kalau yang sekarang akan kita bahas. Luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi untuk yang PMK 81. Untuk PMK 60 ada sedikit batasan minimal Pak Sobri ya. Jadi ada batasan minimalnya, ditambahkan minimal 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Jadi PMK yang lama nggak ada batasan minimalnya. Yang penting maksimalnya 36 meter. Iya. Tidak ada minimalnya. Iya. Nggak ada minimalnya. Kemudian luas tanahnya sekarang ya. Luas tanah minimal kalau di PMK 81 adalah 60 meter persegi. Kemudian di PMK 60 ada batasan maksimalnya 60 sampai dengan 200 meter persegi. Ya, betul. 200 meter persegi. Ya. Nah, kemudian juga harga jualnya juga ternyata dibatasi nih. Jadi dan juga memang ada perbedaan ya Pak Sobri ya untuk beberapa pulau ya. Iya, sebenarnya di bagian pulau betul. Jawa, ada Kalimantan, Papua. Nanti mungkin kawan baca bisa lihat di detailnya di lampiran PMK 60-nya. Karena Pulau Jawa kira-kira berapa? Nah, kita sekarang bahas yang di Pulau Jawa dulu, Jawa dulu aja ya, karena memang yang paling banyak memang di Pulau Jawa sih. Untuk di PMK 81 dulu ya, batasannya sampai dengan tahun 2019 tidak lebih dari 140 juta. Kemudian bukan diubah ya, setelah 2019 sampai dengan 2022 ya, 2020 sampai dengan 2022 sebesar 150,5 juta. Nah, beda ya batasnya. Iya, karena memang tiap tahun mungkin meningkat ya Pak Sobri ya, jadi emang dibedakan. 2019 sama 2020 beda harga batasan maksimalnya. Nah, untuk PMK 60 ini dibedakan juga, ada kenaikan ya, yaitu tidak lebih dari 162 juta tahun 2023 dan tidak lebih dari 166 juta di tahun 2024. Ini berarti beda juga ya, batasan maksimal 2023 sama 2024. Ya, dan secara umum untuk yang di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua itu lebih meningkat ya. Karena memang mungkin di sana harga tanahnya lebih mahal apa gimana gitu. Iya, betul. Jadi masing-masing pulau ini punya ketentuan batasan harganya gitu berbeda, ya. Yang saat ini kita bahas ini contohnya di Pulau Jawa dulu ya. Kayak gitu. Oh, jadi tadi memang dari PMK 81 tahun 2019 dan PMK 60 tahun 2023 ini ada beberapa kriteria yang berbeda, mungkin perbaruan ya Pak ya. Dari terkait luas bangunan, luas tanah dan harga jual juga ada perbedaan gitu ya. Kita tadi ada satu yang kelewat. Apa tuh Pak? Di PMK 60 itu ada ketentuan untuk rumah yang dapat insentif PMK 60 itu harus ada KIR. KIR, apa itu Pak KIR? KIR bukan buat ban mobil Pak Sobri ya, beda lagi ya. Jadi KIR itu pada identitas rumah. Kode identitas rumah. Oh, di PMK sebelumnya kan tidak mewajibkan. Oh iya. Jadi kalau di PMK 60 mohon maaf, itu harus ada KIR ya, atau kode identitas rumah. Itu yang proses siapa Pak Sobri? KIR harus didaftarkan di BP Tapera, Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan bersama developernya mungkin ya. Iya, jadi mungkin kalau kemarin developer yang sudah memanfaatkan PMK di COVID mungkin sudah tahu ya saya. Jadi setiap rumah didaftarkan dulu KIR-nya di BP Tapera. Nanti bisa di kawan pajak bisa di lamannya bptapera.go.id ya. Berarti jadi ini juga ya, jadi buat para developer jangan lupa untuk rumah yang subsidi ini sekarang harus ada KIR-nya ya. Ya harus diurus dulu mungkin di Sikumbang ya Pak Sobri aplikasinya. Aplikasinya. Jadi itu apa namanya? Kalau untuk fungsi sama itunya masih sama ya. Fungsinya betul masih sama sih, yaitu emang ini untuk rumah tinggal ya, rumah hunian. Bukan untuk rukan, rumah kantor atau rumah toko. Tapi untuk rumah hunian saja. Kemudian untuk kepemilikannya ini harus rumah pertama ya, tidak boleh rumah kedua dan seterusnya. Nggak boleh ini apa namanya buat investasi ya. Nah, biasanya kan kalau dari orang kota itu kan punya rumah beberapa untuk investasi gitu ya. Kemudian juga tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan dalam jangka waktu minimal 4 tahun sejak dimiliki. Berarti nggak boleh dijual ya? Boleh dijual dulu ya. Ya harus ditempati selama 4 tahun.
Oh gitu, baik. Jadi itu tadi ya ketentuan yang cukup rinci apa ya perbedaan antara Iya. PMK 81 dan di PMK 60 saat ini gitu. Nah, tapi kalau untuk rumah pekerja itu apakah ada perbedaan, Pak? Kalau secara umum sebenarnya rumah pekerja sama ya, tapi Mm-mm. untuk luas bangunan, luas Mm-mm. tanah, harga, terus tadi kewajiban kir, fungsinya juga masih sama. Cuman kalau untuk rumah pekerja ini ada tambahan kriteria. Mm-mm. Eh, Mungkin ada kawan baca yang belum tahu ya rumah pekerja itu apa sih Ya, sebenarnya. Ya. jelas Rumah pekerja itu adalah rumah hunian yang disediakan oleh pemberi kerja ya. Mm. Jadi misalnya ada perusahaan bangun rumah buat karyawannya, nah itu bisa memperoleh insentif ini. Oh, Tapi yang tadi ya dengan memenuhi kriteria tadi rumahnya. Terus ada kriteria tambahan yaitu pemberi kerjanya harus punya NPWP. Terus untuk karyawan di sini itu tidak termasuk ini ya, misalnya direksi, komisaris, terus pemegang saham atau pengurus. Jadi di luar itu yang memperoleh insentif. Jadi benar-benar pure karyawan pegawai perusahaan. gitu. Iya, Nah, seperti itu. berarti nggak boleh dijual ke pihak luar juga Pak Supri ya? Betul. Untuk ketentuan pengaliannya tadi sama sih. Harus ke pekerja atau pegawai perusahaan Tidak tersebut ya. bersifat komersil. Betul. oh iya. Jadi secara umum mungkin sama ya rumah pekerja dan Iya. rumah umum. Bedanya adalah di rumah pekerja itu ketentuan tambahannya adalah tidak boleh untuk direksi Iya. atau pemegang saham itu Iya. tidak diperkenankan menerima insentif ini. Ya, jadi ketentuan sebenarnya kalau rumah umum itu dibangun developer untuk masyarakat umum. Ya, kalau rumah pekerja ya disediakan oleh pemberi kerja untuk karyawan. Karyawannya, iya. Bedanya itu. Baik. Nah, itu tadi untuk kriteria rumah umum dan rumah pekerja ya, hampir sama nih, Pak. Karena kan Iya. sama-sama rumah tinggal ya atau Iya. rumah hunian. Nah, mungkin yang agak berbeda ini Pondok Boro dan asrama mahasiswa ya. Saya Oh, juga mungkin kurang familiar dengan Pondok Boro itu tuh Boro, ya. seperti apa gitu. Baik. Jadi kalau Pondok Boro mungkin juga ada yang baru dulu apa sih sebenarnya Pondok Boro. Jadi Pondok Boro itu rumah hunian sederhana. Jadi diselenggarakan bisa orang pribadi atau koperasi karyawan atau koperasi buruh yang memang itu disewakan dengan harga yang disepakati. Jadi ada koperasi karyawan atau koperasi buruh, dia boleh membangun hunian untuk disewakan. Nah, Iya. tapi ketentuannya juga ada ketentuan rumah hunian seperti apa. Jadi rumah hunian itu ditentukan bentuknya adalah rumah hunian yang masuk klasifikasi rumah sederhana. betul. Yang ditentukan berdasarkan undang-undang tentang perumahan dan pemukiman. Pemukiman, Seperti itu. Terus syarat-syaratnya ya sebenarnya hampir sama sih dengan antara Dengan Pondok PMK Boro 81 dan ya. asrama itu. Yang pertama yang tadi penyelenggaranya itu harus punya NPWP. Misalnya kalau untuk dibangun oleh koperasi karyawan atau koperasi buruh, nah itu harus punya NPWP. Terus yang kedua, memang peruntukannya tadi untuk Disewakan ke ya silakan ke pakai lepas. Terus Iya. untuk pekerja di sektor informal seperti itu. Terus yang tadi ketentuan 4 tahun itu juga Oh, sama ya, Pak ya. harus dipenuhi betul. Jadi kalau sudah diperoleh ya 4 tahun nggak boleh dialihkan. Jadi kalau Pondok Boro itu intinya penerimanya itu adalah ini bisa pegawai lepas atau tadi pekerja sektor informal itu seperti Iya. itu. Untuk yang Namanya juga ini kan, memanfaatkannya. namanya juga kan asrama atau Pondok Iya. Boro ya. Jadi Iya. kan bukan untuk dijual kan, Oh, tapi untuk ditempati oleh karyawan, tapi dengan sistem sewa mungkin. Wah. kalau asrama ya berarti penerima insentifnya itu ya berarti bisa universitas Oh iya, kalau atau mahasiswa. sekolah gitu yang memanfaatkan ya berarti itu tadi. Dan peserta didiknya Iya. bisa mahasiswa atau bisa siswa seperti itu. Untuk yang bangun boleh juga mungkin pemerintah daerah atau pusat. Oh iya, jadi kalau untuk dimanfaatkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang menyelenggarakan itu juga boleh. Boleh ya. Yang penting tadi ya klasifikasinya bangunan itu harus masuk ke Sederhana. bangunan sederhana sesuai ketentuan di undang-undang yang mengatur tentang perumahan dan Iya. pemukiman. Jadi nggak bisa ya Pondok Boro asrama tapi bentuknya mewah gitu. Ya, Bentuknya apartemen gitu Ya. ya. Nggak bisa. Jadi sudah konstruksinya itu ada yang mengatur di undang-undang tadi ya. Jadi itu memang diatur di undang-undang terpisah ya, Pak ya. Ya. Itu sudah ada ketentuannya terkait bangunan sederhana gitu ya.
Baik, nah itu tadi berarti kita udah membahas terkait kriteria atau ketentuan bangunannya mungkin ya Pak ya. Nah sekarang kita beralih nih ke ketentuan atau kriteria bagi penerimanya atau pembeli rumah ya, berarti penerima insentif tuh apa Pak ini kriterianya? Tadi kalau sudah disebutkan Pak Cecep tadi, jadi bukan hanya tadi luas bangunan, luas tanah, harga. Jadi ada ketentuan penerimanya juga. Kalau misalnya rumah umum atau rumah pekerja berarti kriteria pembelinya ya. Jadi selain tadi kriteria rumahnya harus ada kriteria pembelinya. Yang pertama adalah tentunya pembelinya itu harus termasuk dalam klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR disingkatnya sekarang. MBR itu apa ya? Itu masyarakat atau warga negara ya, di sini warga negara Indonesia dengan penghasilan rata-rata per bulannya itu tidak lebih dari 7 juta per bulan. Itu yang belum menikah ya. Yang sudah menikah ada lagi, yaitu 8 juta per bulan. Ini juga untuk masyarakat Papua juga dikecualikan. Ada perbedaan gitu ya Pak ya? Kalau di masyarakat Papua itu dianggap MBR itu kalau belum menikah itu penghasilan per bulannya rata-rata 7,5 juta. Jadi lebih tinggi 500.000 gitu ya Pak ya? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini si pembeli itu harus sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir. Berarti otomatis harus punya PWP, betul. Punya PWP, terus melaporkan SPT 2 tahun terakhir. Kemudian tidak punya utang pajak. Nah, jadi kalau sebelum membeli cek dulu di KPP atau bisa online juga bisa. Apakah punya utang pajak atau enggak? Kalau masih punya ya berarti dilunasi dulu. Nah, kemudian yang ketiga, ini mungkin yang agak berbeda dengan PMK sebelumnya ya. Jadi di PMK 60 itu untuk pembelinya itu harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif. Kalau dulu mungkin belum ada ya, di PMK 60 itu ditambah itu pemberitahuan pemanfaatan insentif itu bisa juga diganti dengan nomor uji lulus tagihan pembayaran dari BP Tapera, salah satu. Kemudian terakhir adalah bahwa penerima insentif itu harus sudah menikah, atau kalau belum menikah berarti umurnya sudah 18 tahun atau lebih dan tidak menjadi tanggungan lagi. Itu misalnya umurnya udah 18 tahun sudah bekerja, nah itu udah boleh berhak. Cuman kalau misalnya 18 tahun belum punya penghasilan, masih ikut keluarga, ya belum berhak insentif ini. Seperti itu kira-kira untuk tadi ya, penerima rumah umum atau rumah pekerja. Itu ya, jadi itu tadi kriteria bagi penerima insentifnya ya, pembelinya gitu. Sebagai pembelinya harus memenuhi syarat-syarat tadi gitu. Jadi selain yang masyarakat berpenghasilan rendah ya, dengan ketentuan penghasilan rata-rata juga harus memenuhi kriteria lainnya ya. Jangan lupa ya udah lapor SPT dan lain-lain gitu ya. Jangan karena saya penghasilannya sekian tapi saya nggak punya PWP gitu. Itu masih belum bisa ya Pak ya berarti. Jadi kawan pajak dipastikan harus memenuhi seluruh ya Pak, seluruh kriteria tersebut itu harus terpenuhi gitu. Nah sekarang terkait penghasilannya nih Pak, itu kan ada kriteria penghasilannya itu 7 juta bagi yang belum menikah atau 8 juta bagi yang sudah menikah. Itu perhitungannya tuh kayak gimana Pak? Berdasarkan apa ya? Jadi bertanya-tanya juga mungkinnya dari mana nih 7 juta terus gimana untuk yang pegawai, yang untuk yang usaha, gimana? termasuk juga yang pekerjaan bebas, gimana cara menentukan angka 7 juta itu dari untungnya ya? Nah, kita bahas ya. Nah, rata-rata penghasilan per bulan ini sebetulnya patokannya adalah tahun sebelum diperolehnya rumah sebetulnya. Namun ketika pada tahun sebelum diperoleh, misalkan tahun 2023 beli nih, berarti tahun 2022 rata-ratanya harus 7 juta gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata belum ada penghasilan di tahun sebelumnya, maka ditarik ke tahun berjalan. Jadi kalau belinya tahun 2023, di tahun berjalan 2023 juga rata-ratanya penghasilannya 7 juta atau 8 juta tadi ya. Nah, kemudian gimana untuk menentukannya? Bagi karyawan atau pegawai, rata-ratanya dihitung dari penghasilan bruto ya. Mungkin diceknya dari bukti potong mungkin ya. Bukti potong A1 yang diberikan oleh para pemberi kerja masing-masing ya. Kan ada tuh potong-potongan itu sebelum ada pengurangan dan ada penghasilan bruto. Nah, dari sana kotornya. Penghasilan kotor. Terus untuk yang kalau wajib pajak yang usaha dagang gitu misalnya, dagang, UMKM misalkan, termasuk juga yang pekerjaan bebas ya, seperti
dokter Dokter, atau kayaknya akuntan, dokter nggak memanfaatkan insentif ini ya. kayaknya itu di atas ya. Nah, kalau mereka yang selain pegawai tadi itu menggunakan norma perhitungan penghasilan itu atau Ingat disingkat ya, kalau NPPN. ya kawan baca kalau dulu lapor SPT zaman dulu Iya, kan suka harus dikalikan ya. bikin itu ya norma apa NPPN, norma perhitungan Ya, penghasilan itu betul. Dan berapa itu persen NPPN itu ditentukan berdasarkan jenis kegiatannya ya. Juga termasuk juga jenis pekerjaan bebasnya juga berbeda untuk setiap pekerjaan bebas. Kayak misalnya dulu dagang itu normanya 20% gitu ya. Betul Ya, jadi ya. ini ya, jadi untuk misalnya usahanya dagang mau beli rumah yang memanfaatkan insentif PMK 60 berarti dihitung dulu omsetnya ya. Betul, omsetnya dulu. Dikalikan tadi normanya ya. Kalau misalnya dagang tadi 20%, berapa hasilnya kalau tidak lebih dari 7 juta, Iya. kira-kira bisa memanfaatkan insentif ini gitu ya. Betul. Nah, gimana cara tahu normanya? Rekan-rekan kawan pajak semua bisa cek di Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Itu masih belum berubah ya Pak Surya? Belum. Dari ada daftarnya ya? Iya, ada daftarnya, termasuk juga untuk kota-kota tertentu juga berbeda dengan kota lainnya. Ya, Untuk mungkin ibu kota kawan bisa cek sendiri ya di berapa tadi Mas? Per 17 tahun 2015, terutama di lampirannya ya. Untuk tinggal dicari aja ya usahanya apa, misalnya dagang apa gitu, normanya berapa gitu ya. Oh gitu, baik. Jadi ini memang bisa dimanfaatkan baik oleh pekerja yang terikat dengan pemberi kerja gitu ya, maupun dengan apa namanya yang bukan pegawai ya, gitu, yang memiliki usaha pekerjaan bebas. Ya, contohnya sebagai orang dagang, ya UMKM gitu ya. Jadi bagi kawan pajak jangan khawatir bagi yang saya nggak punya bukti potong gitu ya, karena saya berdagang gitu, usaha sendiri, itu tetap bisa memanfaatkan selama memenuhi kriteria tadi ya Pak ya. Nah, kita lanjut nih ke pemberitahuan. Katanya tadi kan ada kriteria untuk harus memberitahukan, menyampaikan pemberitahuan. Nah, itu disampaikan di mana dan gimana nih Pak caranya? Untuk saat ini sudah difasilitasi ya lewat DJP online. Jadi kawan pajak cukup membuka login ke DJP online-nya. Kemudian nanti kalau misalkan belum diaktifasi, harus diaktifasi dulu ya. Pilih ke menu profil, nanti ada aktivasi fitur, nanti pilihnya pemanfaatan insentif PMK 60 ya di sana. Nanti tinggal dicentang ya. Tinggal dicentang, kemudian nanti setelah dicentang aktivasi fitur, masuk ke menu layanan ya, layanan, nanti tinggal diisi menu pemanfaatan insentifnya tadi. Nanti ada surat yang dicetak. Oh, nanti muncul gitu ya, muncul surat. Gitu. Sehingga disampaikan ke penjualnya. Oh gitu. Termasuk juga validasinya di sana ada ya. Ya, tadi kalau validasi misalnya ada utang pajak atau sudah nyampein SPT tahunan ya, 2 tahun itu atau belum, itu nanti bisa dicek di sini. Iya, mungkin pajak mungkin ragu ya apa jangan saya ada kemarin ada lapor atau belum gitu. Atau belum, bisa sekalian dicek di sana. Oh gitu. Jadi memang ketika itu tidak memenuhi mungkin jadinya ada notifikasi gitu ya mungkin ya Pak, ditolak gitu. Oh gitu. Jadi kawan pajak bisa menyampaikan pemberitahuannya tersebut melalui online ya Pak. Jadi sama sekali tidak ada datang ke kantor pajak ya Pak ya. Jadi semuanya diproses secara online di DJP online, dan nanti surat yang terbit itu diberikan kepada penjual ya Pak ya. Jadi nggak ada saya harus menyampaikan ini ke KPP, itu enggak ya Pak ya. Karena kita sudah mendapatkan pemberitahuannya melalui DJP online. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya kalau untuk pondok boro atau asrama mahasiswa itu ada kriteria penerimanya juga nggak Pak? Mungkin minimal apa gitu? Itu tadi udah disampaikan sedikit ya. Jadi yang pertama tentunya tadi bahwa penerimanya itu tadi yang tadi koperasi karyawan, terus koperasi buruh, bisa juga tadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pusat. Terus tadi yang punya NPWP, terus fungsinya ya tadi dimanfaatkan oleh tadi pekerja lepas atau tadi yang orang yang bekerja di sektor informal gitu. Terus pemanfaatannya itu ya tidak boleh dialihkan selama 4 tahun. Jadi kayaknya di PMK 60 itu syarat 4 tahun itu ada semua ya. Bayar rumah umum, rumah pekerja, sama ya Pak ya. Pondok ya, asrama itu selama 4 tahun itu nggak boleh dialihkan.
Oh baik, itu ya Pak ya berarti Iya. kriterianya ya. Sebetulnya secara umum sih sama mirip-mirip ya Pak ya. Mirip-mirip ya. Gitu. Nah, itu tadi kita udah membahas berarti apa terkait rumahnya ya atau bangunannya, Iya. terus kriteria penerima Penerima, insentifnya iya. juga. Nah, kira-kira ada nggak Pak kriteria lain yang mungkin belum saya tanyakan di Iya. apa pertanyaan sebelumnya? Oh iya, baik. Terutama ini untuk developernya nih, untuk Oh Iya, gitu. perlu diperhatikan untuk pembuat rumahnya perlu diperhatikan bahwa penjual. dalam penetapan harga jual Mm-mm. jangan sampai melebihi batasan yang telah ditentukan. Yang Iya, tadi kita tadi bahas ya, dibahas. untuk yang di Pulau Jawa berapa, pulau-pulau lainnya juga berapa, itu Iya. ada ketentuannya. Kemudian sebetulnya harga jual itu apa sih Pak Supri? Harga jual itu sebenarnya uang yang dibayarkan dari pembeli ke penjualnya. Betul. Sekarang itu kalau di luar itu kan istilahnya macam-macam ya. Ada yang menyebut booking fee, ada yang menyebut angsuran pertama. Iya, Itu kan intinya pada dasarnya sama, uang yang dibayarkan dari pembeli ke penjual. Iya. Nah, itu semua itu termasuk pengertian dari harga jual. Itu jadi bukan berarti suka ada kan di brosur itu harga jual segini, booking fee segini ya. Sebenarnya booking fee itu termasuk bagian Dalam bagian harga harga jual. jual. Ya, jadi nanti kalau penjual mau menerbitkan faktur terutama ya, harga jual itu ya berarti termasuk semua. Iya. Booking fee atau angsuran pertama itu termasuk dalam harga jual. Cuman yang tidak termasuk itu adalah biaya terkait dengan transaksi. transaksi Misalnya kayak biaya notaris ya. notaris, Ah. administrasi bank, nah itu kan memang tidak bukan merupakan penghasilan dari si penjual. Termasuk Oh, biaya iya. ini ya, termasuk biaya agent ya biasanya kan Ah. ada komisi agent Itu bukan. itu dikecualikan, dipisahkan. Nah, Gitu. jadi mungkin untuk yang kawan pajak yang usahanya memang developer itu yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama tadi pastikan harga jualnya tidak melebihi ketentuan. Kemudian yang kedua, memastikan penerima insentifnya, artinya pembelinya telah memenuhi kriteria sebagaimana yang Tadi ya, berhak tadi disebutkan memanfaatkan ya, insentif. Tadi kan udah dibahas panjang lebar tadi ya. Kemudian yang nomor SPT, Iya. ya itu harus harusnya dicek ya. dikonfirmasi ya dari penjual Jadi misalnya. dipastikan lagi ya Pak ya. Sebenarnya kalau sudah menerima apa namanya Surat pemberitahuan itu. ya persetujuan dari pemanfaatan insentif sudah cukup ya, karena di situ kan udah ada konfirmasi SPT tahunan, tunggakan pajak seperti itu. Oh, cuma mungkin pembeli harusnya ini aja ya memastikan Iya. ada surat tersebut gitu ya. Gitu. Baik. Oke, satu lagi nih. Oh, ada lagi. Yaitu karena ini terutama PPN ya, berarti Penjualnya PKP ya. PKP betul, dan walaupun dibebaskan tapi tetap developer harus membuat faktur pajak ya dengan ketentuan sebagaimana diatur di PR 03 tahun 2022 kemarin ya, dengan kode fakturnya 08 Ya. dan ada kode capnya. Jangan lupa nanti kode capnya dipilih PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022 dan dipilih juga jenis BKPM silakannya, apakah itu rumah umum, pondok koro, rumah pekerja atau asrama. Ya. Nanti harus spesifik ya ditentukan. Jangan sampai formalnya nggak terpenuhi ya. Iya. Jadi kan cuma sebenarnya syarat formal tetapi penting gitu. Oh gitu. Jadi memang selain penerima insentif ya, tapi penjual, ya maksudnya sebagai penjual juga memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya terkait penyerahan rumahnya gitu. Jadi jangan sampai terlewat. Administrasinya gitu. Karena gimana nih Pak, kalau misalnya saya sebagai penerima insentif sih udah memenuhi syarat, tapi Iya. ternyata dari sisi penjual misal gitu ada nih yang tidak memenuhi syarat gitu. Iya, ya. Gimana Ini nanti udah masuk ke ranah pengawasan dari Betul. DJP ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti gara-gara syarat format pada secara materialnya sudah terpenuhi ya, misalnya penghasilannya masuk, terus tadi pokoknya antara si penerima itu persyaratannya udah masuk, tapi si penjualnya itu ternyata tadi tahunya dibebaskan tapi nggak bikin faktur, Iya. ya nanti itu jadinya ditagih Iya. gitu dari DJP misalnya satu saat dilakukan pemeriksaan dari DJP ke developer ternyata fakturnya tidak ada ya, nanti ada sanksi terkait dengan itu. Seperti itu. Dan Jadi, kalau selain material formalnya juga sama-sama harus dipenuhi. seperti ya Pak ya. Gitu. Dan mungkin konsekuensi yang paling yang paling dekatnya Paling berat. tidak bisa kalau misalnya ada kriteria yang tidak terpenuhi pastinya tidak bisa memanfaatkan ya Pak ya Iya, berarti kalau dia memanfaatkan berarti jadi terutang ya. Jadi Akhirnya tetap Dapat ditagih, nggak jadi diskonnya ya Pak ya. ditagih plus sanksinya tentunya. Iya. seperti
seperti itu. Oh baik, jadi ya, itu tadi ya mungkin sudah cukup jelas sih sebetulnya ya kriterianya, meskipun terlihatnya banyak tapi ya sih Ya itu banyak. memang Cuman harus dipenuhi ya Pak diperhatikan ya. antara penjual dan pembeli. Gitu, maksudnya sama-sama harus diperhatikan ya, Iya. baik dari penerima insentif maupun penjual ya sebagai yang menyerahkan rumahnya gitu. Nah mungkin ada lagi Pak yang perlu ditambahkan terkait PMK 60 ini? Mungkin ini aja ya. Kan sebenarnya lumayan ya budget dapat diskon pajak itu kalau sekarang PPN 11% gitu kan, daripada kalau harganya misalnya 100 tadi berapa 162 juta ya, itu kan sekarang 11% berapa ya, dia lebih dari 17 jutaan ya Pak ya. Lumayan 20 juta ya. Mungkin bagi kawan pajak yang memenuhi kriteria tadi ya, itu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Dan pastikan juga harus terpenuhi kriterianya, jangan sampai juga kayak terkesan mengakali ya. Misalkan ada misalkan penghasilan mungkin dikurang-kurangkan, takutnya ketika nanti misalkan ada ada temuan diketahui ternyata ada fraud, penyimpangan, ketika ditagih kemudian tentunya akan lebih besar. Karena ada plus sanksinya gitu ya. Jadi bukan hanya buat pembeli aja ya, tapi buat penjual juga ya. Penjual juga. Tadi ya, kayak misalnya harga jual nih, menurut sebenarnya harga jualnya 162 juta, tapi ternyata ada booking fee 4 juta begitu. Misalkan, itu kan melebihi harga maksimal ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Baik, jadi mungkin intinya kawan pajak silahkan memanfaatkan insentif ini bagi yang memang memenuhi seluruh kriterianya gitu ya Pak ya. Jangan sampai memaksakan diri untuk gimana caranya agar saya mendapatkan insentif ini gitu ya. Jadi memang tujuannya kan ini diberikan bagi sesuai dengan tujuan adanya insentif ya Pak ya gitu. Bagi yang memenuhi silakan kawan pajak untuk memanfaatkan karena ini sangat lumayan ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk misalnya tadi penghasilannya lebih pun masih ada alternatif PMK 120 ya. Cuman nanti kita akan mungkin ini bagi kawan pajak yang penasaran PMK 120 silakan pantengin terus ya. Sosial media kita karena mungkin nanti kita akan membahas di episode lainnya ya Pak ya. Jadi ketika saya nggak memenuhi nih di PMK 60, nah coba dicari informasi terkait PMK yang satu lagi ya, PMK 120 gitu. Nah, tapi untuk yang ini mungkin dicukupkan ya Pak ya? Saya kira cukup, tadi sudah disampaikan semua ya, kawan pajak semua bagaimana sih kalau pembeli supaya dapat insentif, bagaimana si penjual tuh memanfaatkan insentif juga gitu. Jadi dari sisi penjual dan pembeli itu tadi sudah kita sampaikan semua ya, kayaknya semoga tidak ada yang kurang. Gitu. Nah mungkin sebelum menutup saya ngasih kesimpulan sedikit ya Pak ya terkait PMK 60 ini kan terkait penyerahan rumah umum, rumah pekerja, pondok boro dan asrama mahasiswa atau pelajar yang sudah diatur ketentuannya di PMK 60 tahun 2023. Sudah ada kriteria ketentuannya bagi penerima insentif maupun penjual ya untuk diperhatikan seluruh kriterianya harus terpenuhi. Utamanya mungkin ini kan memang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya Pak ya. Jadi penghasilannya memang dibatasi rata-rata itu 7 juta untuk yang belum menikah dan 8 juta bagi yang sudah menikah. Gitu. Nah nanti pokoknya semoga sih memang ini sudah jelas ya Pak ya. Tapi nanti kawan pajak bisa mencari informasi lebih lanjut ya di PMK 60-nya kalau mau baca langsung atau nanti juga bisa ada informasi-informasi lain yang biasanya kita juga suka share ya Pak ya. Atau bisa langsung nanya karena mungkin di sini juga udah banyak yang nanya ya Pak ya terkait pemanfaatan PMK 60 ini gitu ya. Baik, jadi itu saja kawan pajak di episode podcast kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kawan pajak utamanya terkait PMK 60 tahun 2023 yang memang sedang ramai dibicarakan ya, sedang hangat dibicarakan. Nah bagi kawan pajak yang akan bertanya lebih lanjut ini bisa melalui helpdesk KPP Madya Bandung ya Pak ya. Kawan pajak bisa menghubungi WhatsApp di nomor 0895 340 500 200 atau melalui saluran telepon di 022 4233 516 dengan ekstensi 102. Nah, silakan dicatat.
khususnya untuk wajib pajak KPP Madya. Iya, itu ya khususnya bagi wajib pajak di KPP Madya Bandung ya, dan mungkin sudah familiar nih dengan bapak-bapak di sini ya karena sering ditanya. Nah, tapi kawan pajak juga jangan lupa bisa mengikuti sosial media kita di Instagram Pajak MDY Bandung, di Twitter Pajak MDY Bandung, dan Facebook KPP Madya Bandung untuk mendapatkan update informasi terkini terkait perpajakan. Nah, kawan pajak, terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi ya tentunya. Sampai jumpa di podcast Madya Bandung, referensi perpajakan bagi Anda dari kami.